Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik dong. Nah, Miss harap kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Meskipun kalian tidak sekolah, harus menjaga kesehatan. Ingat pesan ibu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, kita hari ini belajar IPS tentang aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial dan pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Nah, masyarakat dalam lingkungan sosial. Manusia itu siapa sih? Jadi, manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri atau bisa dikatakan apa? Apa ayo? Manusia itu merupakan makhluk sosial lebih gampangnya. Jadi, manusia itu berhubungan dengan lingkungan alam dan manusia berhubungan dengan lingkungan sosial. Interaksi antara manusia dengan lingkungan yaitu suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Jadi, pengaruh itu terlihat dari keberagaman aktivitas dari masyarakat tersebut. Contoh lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia kemarin sudah dijelaskan sama Miss Meta ya. Di sini Miss akan mereview kembali, akan mengulang kembali apa yang sudah dijelaskan sama Miss Meta kemarin agar kalian tetap ingat. Jadi untuk contoh lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia adalah lingkungan yang subur dan curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi aktivitas masyarakat bercocok tanam. Lalu, apa sih contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam? Contohnya adalah mengidentifikasi lahan pertanian menjadi daerah permukiman. Gitu. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, betul, subak. Ini adalah salah satu lahan pertanian yang biasa orang Bali atau di daerah-daerah pegunungan. Biasa ini tuh namanya terasering, yang biasanya itu tanahnya dibuat bertangga seperti ini. Nah, Bali terkenal dengan kehidupan sosial budayanya. Masyarakatnya memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut subak. Nah, ini merupakan subak. Interaksi sosial masyarakat terjalin melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Nah, yuk kita amati aktivitas manusia di suatu tempat. Ada yang tahu keempat tempat ini? Oke, gambar yang pertama ini merupakan tempat interaksi di mana? Ya, betul, di pasar. Gambar interaksi di pasar. Lalu gambar yang kedua, ini tuh merupakan tempat interaksi aktivitas manusia di terminal bus. Yang ketiga, ini tuh merupakan aktivitas di tempat ibadah. Dan ini yang gambar keempat, yaitu aktivitas di rumah sakit. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya apa saja? Yaitu adanya interaksi antara individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Jadi, setiap individu atau kelompok memiliki tugas masing-masing. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh interaksi ekonomi. Ini
bisa disebut sebagai penjual dan ini disebut sebagai pembeli. Jadi, penjual dan pembeli disebut sebagai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu seperti apa sih, Miss? Nah, pelaku ekonomi bisa bertindak sebagai produsen, konsumen, atau distributor. Interaksi ekonomi bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Tujuannya apa sih interaksi ekonomi? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Jadi interaksi ekonomi itu dilakukan dalam rangka pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial warga negara. Lalu pembangunan sosial. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Jadi setiap daerah mempunyai budaya, ekonomi, dan bidang sosial masing-masing. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi, seperti kegiatan jual beli di pasar, bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh para petani. Gak mungkin kan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh nelayan. Nah, gak mungkin. Jadi seperti bahan makanan itu diproduksi oleh petani. Dalam hal ini, peran petani adalah, bisa digarisbawahi ya, peran petani adalah sebagai pedagang. Pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Gitu. Jadi pembeli ini apa yang dibutuhkan akan pergi ke pedagang. Di pasar akan terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tertentu. Pembangunan sosial. Pembangunan sosial itu apa sih, Miss? Nah, jadi pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Lalu upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tujuan pembangunan sosial budaya adalah untuk membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara maju serta modern tanpa kehilangan jati diri bangsa dan kebudayaan bangsa yang sudah ada gitu. Ada yang tahu ini gambar apa? Pasti tahu dong. Ini adalah salah satu contoh kesenian atau budaya yang dimiliki oleh orang Jawa. Lalu, contoh upaya pembangunan sosial budaya apa saja? Pertama, mempelajari kebudayaan daerah, melakukan pementasan kesenian. Yang ketiga, terbukanya kesempatan perempuan untuk menuntut ilmu dan bersekolah. Yang keempat, membentuk pola pikir generasi muda agar mencintai budaya sendiri. Jadi, kalian harus bangga apa itu budaya yang ada di Indonesia. Jadi, kalian jangan semena-mena. Saya ini Miss suka sama BTS. Boleh suka. Yang terpenting jangan pernah meninggalkan budaya yang ada di negara kita. Lalu contoh yang terakhir yaitu tidak mudah terpengaruh dengan budaya asing.
Aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Pertama, negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Yang kedua, kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya bisa tercapai. Yang ketiga, keragaman justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, itu tadi penjelasan dari Miss. Barangkali ada pertanyaan atau penjelasan Miss kurang tepat atau kecepatan, bisa langsung japri saja ya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih. See you, bye-bye.